Bismillah, streaming yang kedua teman-teman. Ustadznya sudah datang. Kita mau mengikuti pengajian selanjutnya ya. Kita akan live streaming lagi nih ya. Tetap semangat, sambut bulan Ramadan 2026 teman-teman. Tasik kenging lah. Izin. Ya, minta kabarnya ya anak, nanti didokumentasikan. Ya. Masih ya, sambil nunggu sebentar lagi. Ya, gimana? Keringan enggak? Kita bisa tepuk puasa loh. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak bakal. Terus dia kayak coba dibuka kitabnya. Ada loh. Nah, jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka tarawih. Bangun sahur jangan lupa. Alika, ternyata Mbak Alika ya kayaknya. Iya, jadi anak-anak besok ya didampingi sama bapak ibu di rumah. Ya, latihan puasa ya. Kelas 1 mana Cung? Kelas 2 Cung? Kelas 3 Cung? Kelas 4 Cung? Kelas 6? Nah, kelas 6 harus sudah kuat sehari. Nah, selama 30 hari sebulan ya. Mbak Ima kelas 2 harus dino ya. Mbak Dini ya. Nah, yang kelas 3 harus kuat juga. Yang kelas 1 yang belum kuat beduk boleh.
Nah, betul. Boleh nanti pas duhur makan, buka terus puasa lagi, lanjut makan terus tidak ada. Nah, mengapa kok kita puasa? Halo, halo. Mengapa toh Mbak Alika kita kok puasa? Jawabannya karena. Ayo. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Lapar mengajakmu rendah hati selalu. Nah itu ya, supaya kita rendah hati. Ajaran puasa itu sangat mulia. Apa anak-anak? Sangat mulia. Kita tidak boleh sombong. Jadi rendah hati itu lawan katanya sombong. Halo. Hai. Ya, terima kasih Pak Ustadz Irwanto sudah sampun rawuh. Moga kawan. Terima kasih banyak. Mungkin dari Pak Yani dulu, Pak Yani ngomong. Oke, Bapak Ibu, Pak Ustadz sampun rawuh nggih, kita akan dengarkan ya tausiah dari Bapak Ustadz Dewan Trianto SPDI. Monggo dal soal panggilan kula manggaken secekapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wassalaman ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Adanya semuanya anak-anakku, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sehat hari ini? Semangat? Adik-adik yang sudah sarapan tuh? Yang sudah mandi tuh? Yang sudah berdoa tuh? Yang sudah berdoa? Yang sudah sholat subuh tuh? Yang tadi kesini jalan kaki? Yang tadi kesini naik motor? Yang tadi kesini nangis? Ada yang masih suka nangis? Oh masih ada. Oh itu ibu-ibunya bilangnya suka nangis. Ada yang juara satu tuh? Juara satu, oh. Ayo yang juara satu. Nah, ada yang juara dua. Ada yang ingin masuk surga. Oh semuanya ingin masuk surga. Alhamdulillah. Kalau ingin masuk surga, ayo kita doa bareng-bareng ya. Biar nanti dapat ilmu yang banyak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin. Wa bi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma warzuqni rahma warzuqni fahma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Adik-adik, saya tanya lagi. Siapa yang pengen jadi orang yang sehat? Siapa yang pengen jadi orang yang pintar? Siapa yang pengen jadi orang yang cerdas? Siapa yang pengen jadi orang sukses? Siapa yang pengen membahagiakan orang tua? Siapa yang ingin bareng-bareng orang tua masuk surga? Siapa yang ingin jadi orang yang kaya raya? Sudah cukup? Syaratnya. Saya mau cerita dulu. Oh ya, nggak akan cerita ya. Adik-adik saya pada tahun 571 pada waktu itu bulan April. Bulan apa? April. Tahun berapa? 571 Masehi. Kira-kira itu hari lahir siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu lahir bulan April tahun 571. Ada seorang anak yang lahir ada masih kecil lahir. Setelah itu dipelihara oleh ibunya. Karena beliau anak yatim yang ayahnya sudah meninggal dunia. Terus setelah lahir dipelihara oleh ibunya, ternyata ibunya meninggal juga. Maka dia jadi anak yatim piatu. Kasihan enggak? Ya. Kalau kasihan berarti kita doakan semoga mendapat kebaikan. Setelah dewasa dari semuanya, beliau mengajarkan kebaikan. Mengajar orang untuk tidak suka marah. Ada yang suka marah? Ada yang ingin masuk surga? Semuanya ingin masuk surga? Coba tirukan saya. Tirukan saya ya. Sambil tangannya maju. La, ayo. Takdob. La. Takdob. Terus diputar. Barakal. Jannah. Dua. La, ayo. Takdob. Barakal. Jannah. Jangan marah. Bagimu surga. Lagi. La. Takdob. Barakal. Jannah. Jangan marah. Bagimu surga. Siapa yang ingin surga? Ya, syaratnya tidak boleh suka marah. Ada yang suka marah-marah?
Ibu. Bu, berarti rekam. Ibu itu tidak marah, dia itu sayang sama adik semua. Karena adik-adik kadang-kala itu untuk kaya, maka dikasih nasihat oleh ibu ya. Dan ibu marah enggak? Marah enggak? Oh enggak. Ibu marah enggak? Marah. Oh, tetap marah, Bu. Ayo sekali lagi, main biar hafal. Lah, ayo. Tanggap. Walakal. Jangan marah. Bagimu surga. Nanti kalau dimarahi ibunya gimana jawabannya? Lah. Tanggap. Walakal. Jangan gitu ya. Nanti kalau dimarahin ibu dulu gimana? Lah. Tanggap. Walakal. Jangan. Gitu ya. Nanti kalau ada misalnya Pak Yani marah-marah ini gimana ini misalnya nanti lah. Adik-adik tapi serius ya. Jadi salah satu penghuni surga itu cirinya tidak suka marah, tidak suka berkelahi, tidak suka jiwit-jiwitan, tidak suka tendang. Nah, kecuali kalau berlatih, katanya ada yang juara apa? Karate. Wah, kalau berlatih boleh nggak? Siapa yang juara karate siapa? Tidak ya. Takut saya. Hah? Wah, juara dua ada dua loh. Oh ya. Masya Allah ya. Jadi salah satu penghuni surga itu ciri-cirinya adalah orang yang tidak suka marah. Ini. Jadi Rasulullah Muhammad itu mengajarkan kepada orang lain yang pertama tidak suka marah. Yang kedua suka tersenyum. Apa Dede? Suka tersenyum. Ayo kita praktekin. Tabasumuka. Ayo, harus ini. Lewat di akhika. Sodakoh. Lagi tabasumuka. Lewat di akhika. Sodakoh. Nanti kalau ibunya baru cemberut sambil potong-potong sayur itu, Bu, mau berangkat, nanti terus, Bu, tabasumuka. Lewat di akhika. Sodakoh gitu ya. Nanti kalau ibu guru, Pak Adi atau ibu siapa, itu nanti kalau meneng gue tidak tersenyum, nanti terus kasih di depannya. Pak, tabasumuka. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama lagi apa? Agar kita tidak suka marah. Yang kedua apa? Suka tersenyum. Apa? Suka tersenyum. Terus apalagi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Menghormati orang tua. Adik-adik ini kalau di sekolah orang tuanya siapa? Bapak, ibu. Kalau di rumah orang tuanya siapa? Kalau di sekolah orang bapak ibu. Kalau di rumah siapa? Bapak ibu ya. Adik-adik saya nggak sama orang tua. Sekarang silakan. Bapak ibu, ayo. Bapak ibu. Hari ini saya berjanji untuk taat dan hormat kepada engkau. Ya. Lagi. Bapak ibu, ayo.
berjanji untuk taat dan hormat kepada engkau. Wah. Nah, nanti sampai di rumah, nanti ini bapaknya belum kesini loh. Nanti sampai di rumah dicari bapaknya. Terus tadi, Bapak, hari ini saya berjanji gitu ya. Siap ya? Siap? Dong, yang siap, ayo. Yang mau dong. Ayo, nanti kok enggak satu. Ayo dong. Nah, ya, pokoknya nanti yang hari ini ibunya tidak hadir di sini, nanti dicari ibunya. Misalnya baru ke mana? Ke sawah misalnya. Bu, hari ini saya berjanji untuk ibu, gitu ya. Mau enggak? Mau ya? Yang mau saya doakan nanti jadi orang yang sukses. Ya. Oke. Terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya Rasulullah itu mengajak agar kita itu baik dengan orang lain. Suka tersenyum tadi ya, suka tersenyum, tidak suka marah. Karena apa Dek? Karena suka marah itu akan merugikan kita ya. Mau saya ceritakan kisah sungguh-sungguh terjadi. Dan. Siap? Di satu tempat ada seorang ayah yang mengumpulkan uang. Mengumpulkan apa? Setelah dapat banyak, uang itu dibelikan mobil. Apa? Mobilnya baru, harganya mahal. Tiba-tiba ada seorang anak yang membawa paku, kemudian dia segera menggores-gores, melorek-lorek mobilnya, digores-gores. Setelah digores-gores, akhirnya apa? Akhirnya bapaknya marah. Nah, karena belum sekolah di SD sini, jadi belum tahu kalau takut belum tahu tadi ya. Nah, ayahnya marah-marah. Setelah marah-marah apa? Ya anaknya yang tadi bawa paku untuk gores-gores mobil itu tangannya dipukul tadi sama apa? Sama kemoceng. Kemocengnya apa ya? Sulak. Bikinnya mana? Sulak. Itu pembersih itu. Nah, kayaknya apa bahasa? Sulak ya? Setelah itu ternyata tangannya sakit aja. Setelah sakit, ternyata ada tulangnya yang hancur. Kemudian apa? Dipotong. Kasihan enggak? Maka adik jangan suka oleh-oleh ya. Biar tidak dipukul lagi ya. Setelah itu, terus adiknya itu bilang, karena itu orang tuanya tadi marah-marah, dan kemudian bilang, ya adik sudah tidak akan nakal lagi, tapi tolong kembalikan tangan adik. Kasihan enggak? Kasihan enggak? Maka apa? Orang yang marah itu akan merugikan. Nah, bagaimana agar kita dapat menjadi orang yang seperti itu? Maka salah satunya adalah puasa. Puasa itu melatih kita untuk menjadi orang yang sabar. Coba kalau adik-adik pas puasa, kemudian adik-adik diajak berkelahi, apa jawaban kita? Kalau kita diajak berkelahi pas puasa, jawabannya bagaimana? Ini so'imun, saya lagi berpuasa, gitu ya. Jadi nanti kalau adik-adik diajak berkelahi, diajak berbuat yang tidak baik, maka jawabannya apa? Ini so'imun, saya lagi berpuasa. Puasa itu tujuannya apa loh? Apa adik-adik? Tujuannya puasa apa? Tujuan puasa apa? Menjadi orang yang
takwa. Coba, ayo kita sudah hafal belum ayatnya? Ayo kita hafalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bentar, nanti kalau saya bilang hai, jawabannya apa? Hello. Kalau bilang hello, jawabannya hai. Hello. Hai, hello. Hah? Hello, hai. Oh, ya, oke, baik. Kita hafalkan dulu, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina Amanu. Kutiba Alaikum. Musyamu. Kama. Kutiba. Alalladzina. Min qablikum. La'allakum. Tattaqun. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang sudah hafal tuh? Yang sudah hafal siapa? Ayo, yang sudah hafal ayat perintah puasa ngatur. Ada jawaban belum? Kalau yang sudah hafal cendol dawet tuh? Oh, wah ini hafal. Apa? Yang sudah bisa, yang sudah ikut jilid 1 dong. Yang sudah ikut jilid 1. Ayo, yang sudah belajar ikut jilid 1 dong. Jilid 2. Jilid 3. Jilid 4. Jilid 5. Jilid 6. Jilid 7. Oh, enak. Yang sudah hafal Al-Fatihah tuh. Yang sudah hafal surat Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Baqarah. Yang sudah hafal Al-Kamilun, yang sudah hafal Al-Ma'un, An-Nasr, yang sudah pernah makan es krim. Oh, sudah semua. Ayo kita ulangi lagi. Hafalkan hafalkan ayat. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diperintah wajib untuk berpuasa. Agar apa? Agar menjadi orang yang bertakwa. Tadi yang kepengen surga lagi siapa tuh? Yang kepengen surga. Ayo yang kepengen surga ngantuk. Yang kepengen masuk surga ngantuk. Di surga itu dah. Dengar. Di surga itu kita mau apa-apa langsung ada. Misalnya mau es krim itu begitu bilang saya mau es langsung ada es krimnya ya. Kalau kita mau makan ayam goyang, saya mau ayam gos langsung ada di surga. Siapa yang pengen ke surga? Di sana buah-buahan semuanya ada. Lebih dari MBG ya. Karena itu buah.
Ya. Salah satu caranya untuk bisa ke surga, kita jadi orang yang bertakwa. Caranya kita menjadi orang yang bertakwa, kita harus puasa. Marhaban ya, marhaban ya. Kenapa itu? Sama Pak Yani ya, nanti akan diajari. Kita harus bergembira menyambut puasa. Ada yang sedih karena puasa tuh. Kenapa sedih? Besok kalau puasa itu nanti kalau sore kita ke masjid. Di sana ada apa? Takjil itu senang atau tidak? Ada TPA, ada? Ini nek puasa TPA bener. Ketemu dengan teman-teman ya. Terus ngaji Iqra. Terus nanti belajar membaca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo kita membaca surah Al-Fatihah bareng-bareng. 1, 2, 3, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita lanjutkan cerita saya. Setelah Nabi Muhammad lahir, maka kemudian dia mengajak orang lain menjadi orang yang baik, tidak mudah marah, suka tersenyum, suka membantu orang lain, suka bersahabat, walaupun dengan siapa saja harus kita tetap bersatu, menghormati orang tua, menghormati guru. Tetapi adik-adik semuanya, pada waktu itu banyak yang tidak suka, adik. Siapa yang tidak suka? Yaitu orang-orang yang tidak mau tidak mau berbuat baik, tidak mau menghormati orang lain, tidak mau menahan marah, itu tidak suka dengan Nabi. Maka kemudian Nabi hijrah. Apa adik? Hijrah. Kemana hijrahnya? Ke Madinah. Madinah itu mana toh? Madinah itu warung ayu. Numpak bis, berarti numpak pesawat. Ada ini punya cita-cita haji, so. Yang ingin umroh, so. Yang ingin minum air Zam-Zam, yang mau makan kurma di Arab. Saya doakan semoga adik-adik, wali muridnya juga, saudara-saudaranya juga nanti bisa pergi untuk berhaji. Allahumma amin. Nah, adik-adik, setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah, naik apa? Naik unta. Ya. Naik unta, naik pesawat tidak, belum ada. Naik helikopter, belum ada. Naik motor, belum ada. Naik unta. Kalau naik helikopter bagaimana? Belum ada. Ya.
Ada yang pernah lihat helikopter? Ya. Setelah sampai di Madinah apa? Rasulullah Muhammad itu mengajarkan kebaikan. Tetapi ada di semuanya. Hai. Hello, hello, hai. Hello, hai. Ya, setelah sampai di Madinah, ternyata tidak semuanya itu jadi orang baik, ada di semuanya. Maka kemudian pada suatu saat Rasulullah diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian malaikat Jibril setelah turun mengajarkan pada Nabi Muhammad untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi agar kita menjadi orang yang bertakwa, kita harus apa, Adik? Adik semuanya? Halo? Halo? Hai? Agar kita jadi orang yang bertakwa, kita harus berpuasa. Karena apa? Puasa itu menahan. Apa jadi? Yang tadinya mau marah jadi tidak marah. Yang tadinya mau berkelahi tidak jadi berkelahi. Yang tadinya mau menipu tidak jadi menipu. Karena apa? Karena berpuasa. Ada kalau berpuasa menipu atau tidak? Tidak. Ada suka jujur atau suka menipu? Ada suka marah atau suka tidak marah? Ada suka berbuat baik atau buruk? Nah, itu semua diajarkan saat berpuasa. Bahkan ada semuanya kita harus menahan makan. Kenapa? Karena kadang-kala makan itu menjadikan sesuatu yang tidak menyehatkan. Ya, puasa itu mengatur pola makan. Nek pola makannya awake itu bagus, maka nanti kita menjadi sehat. Maka pesan saya Adik, dengarkan dulu pesan saya. Ingat, ya. Pertama, ketika masuk bulan puasa kita bergembira. Apa Dedek? Bergembira. Yang kedua, ketika masuk bulan puasa kita harus rajin ke masjid. Terus kemudian di masjid kita berdoa agar mendapat kebaikan. Yang ketiga, ketika bulan puasa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak penting. Contohnya apa? Mercon. Apa? Jangan suka membunyikan petasan ya, kecuali nanti kalau ada efeknya. Kalau nggak ada efeknya, karena itu berbahaya. Kalau kita membunyikan petasan itu kita beli apa? Kenapa kalau pas kita membunyikan petasan kok malah kita ke kuping? Halo? Letakkan keplik. Nyumat mana? Klik. Oh, itu penting. Jadi kalau memang kita itu membunyikan petasan,
Jangan tutup kuping, kan kita beli suaranya. Tapi itu berbahaya. Jadi kalau tidak hal-hal yang penting, jangan kita lakukan. Terus apalagi kita belajar untuk bisa bangun pagi. Adanya kalau puasa sahur atau tidak? Buka atau tidak? Indoni ora. Nah, ibu-ibu yang sore buka, bar tarweh, ngentek ke bola, jam 11 ngidoni, esok sahur, ngono ya awal bisa lepas. Ada di salah satu ini, perhatikan. Anda kenal dengan, Anda pernah mendengar kisah wakil presiden yang sudah jadi presiden, namanya B.J. Habibie, pernah dengar? Belum? Pernah ya? Nah, nanti tanya sama Bapak Guru, Bapak Ibu Guru. Siapa B.J. Habibie? B.J. Habibie itu orang yang pintar, cerdas. Di Indonesia belum ada yang sama kecerdasannya. Pintar. Nek ulangan untuk 10 KB. Siapa yang kepingin pelajaran apapun dapat 10 dong? Oh, main bingung gurunya anak juara. Pokoknya besok kita buat guru-guru, Bapak Ibu guru bingung anak juara betul bijinya 10 KB ya. Tapi sekarang ada namanya TK. B.J. Habibie itu adik-adik menjadi orang pintar, menjadi orang sukses, jadi menteri, jadi wakil presiden, jadi presiden karena beliau kalau bangun sebelum subuh. Adik-adik yang bangunnya tadi sebelum sholat subuh siapa tuh? Yang belum azan subuh sudah bangun tuh? Sudah. Wah, luar biasa ya. Itu nanti akan menjadi orang yang sukses. Maka pas Ramadan kita dilatih untuk bangun pagi, yaitu bangun sebelum sholat subuh. Terus setelah itu ke masjid. Maka ini, adik-adik, nanti pas bulan Ramadan bangun pagi berlatih. Ya. Setelah itu nanti bulan Ramadan sering ke masjid, sholat berjamaah. Sholatnya di masjid, sekolahnya harus rajin. Saya doakan semoga nanti bisa menjadi anak-anak yang hebat. Gitu ya. Baik, kita akhiri. Mohon maaf, kita akhiri dengan berdoa bareng-bareng ya. Ya, mari kita berdoa. Duduknya yang tenang. Semua yang dipegang diletakkan. Terus angkat tangan. Angkat ini orang. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa
wal afafa wal ghina. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Desa-desa ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dewantrianto sudah mengisi pengajian pada kali ini. Siap puasa anak? Siap tarawih anak? Ya, nanti bareng-bareng di masjidnya masing-masing. Pak Yani juga sholat, Pak Yana juga sholat. Semuanya yang wajib sholat puasa. Terus zakat juga. Terima kasih. Siapa yang mau foto boleh di sini ya. Atau sini backgroundnya. Nah, foto apa mau foto sendiri boleh ya. Bapak Ibu Wali yang sudah mendampingi kitanya. Ya, terima kasih selamat berpuasa. Ibu, selamat berpuasa. Untuk besok menunggu pengumuman ya. Besok hari apa? Hari Sabtu. Ya. Otomatis kita libur. Belajar di rumah. Nanti ada pengumuman dari Bapak Ibu.